Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nahl ayat 16 hingga 44. Dalam kisah ini, diceritakan bahwa Nabi Sulaiman berhasil menundukkan penguasa negeri Sabah, yaitu Ratu Balqis, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud, alaihi salam. Ia mewarisi kerajaan ayahnya dan mendapatkan gelar kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan beberapa mukjizat kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 17, bala tentaranya terdiri dari jin, manusia, dan burung yang selalu berbaris dengan tertib. Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melakukan perjalanan, mereka tiba di sebuah lembah yang dipenuhi semut. Namun, hanya Nabi Sulaiman yang menyadari keberadaan mereka. Salah satu semut memberi peringatan kepada koloninya agar segera masuk ke dalam sarang supaya tidak terinjak oleh rombongan Nabi Sulaiman. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya, memberikan kesempatan kepada semut-semut itu untuk berlindung sebelum melanjutkan perjalanan. Saat memeriksa pasukannya, Nabi Sulaiman menyadari bahwa burung hudhud tidak terlihat. Ia pun bertanya-tanya kemana burung itu pergi. Jika burung itu tidak memiliki alasan yang jelas, Nabi Sulaiman berencana untuk menghukumnya. Tidak lama kemudian, burung hudhud datang dan memberikan laporan tentang negeri Sabah. Ia menceritakan bahwa negeri itu dipimpin oleh seorang ratu, tetapi mereka menyembah matahari, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman ingin membuktikan kebenaran laporan tersebut. Maka, ia menulis sebuah surat dan memerintahkan burung hudhud untuk membawanya ke Ratu Balqis. Burung hudhud pun terbang menuju kerajaan Sabah dan menjatuhkan surat itu di hadapan Ratu Balqis. Terkejut, sang ratu membaca surat tersebut. Dalam surat itu, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balqis dan rakyatnya untuk meninggalkan penyembahan matahari dan hanya menyembah Allah. Ratu Balqis mengumpulkan para penasihatnya untuk meminta pendapat mereka tentang isi surat itu. Para penasihatnya merasa surat tersebut adalah ancaman dan bersedia berperang jika diperlukan. Namun, Ratu Balqis memutuskan untuk terlebih dahulu mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman, untuk melihat reaksinya. Utusan kerajaan Sabah pun berangkat menuju istana Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah mewah. Namun, Nabi Sulaiman menolak hadiah-hadiah tersebut dan mengirimkan pesan bahwa jika Ratu Balqis tidak mau menyembah Allah, maka ia dan bala tentaranya akan menundukkan negeri Sabah. Menyadari kebesaran Nabi Sulaiman, Ratu Balqis memutuskan untuk bertemu langsung dengannya. Mendengar rencana kedatangan Ratu Balqis, Nabi Sulaiman menyiapkan kejutan. Ia meminta agar singgasana Ratu Balqis dibawa ke istananya sebelum kedatangannya. Dengan izin Allah, singgasana tersebut pun hadir di hadapan Nabi Sulaiman dalam sekejap. Tak hanya itu, Nabi Sulaiman juga mengubah lantai istananya menjadi kaca bening dengan air dan ikan di bawahnya. Ketika Ratu Balqis tiba dan melihat singgasananya di istana Nabi Sulaiman, ia merasa heran karena singgasana itu sangat mirip dengan miliknya. Ketika memasuki istana, ia mengira lantai kaca itu adalah air dan mengangkat sedikit jubahnya agar tidak basah. Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa lantai tersebut hanyalah kaca. Ratu Balqis pun tersadar akan keagungan Nabi Sulaiman dan kekuasaan Allah. Ia kemudian berserah diri dan menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, terdapat beberapa pelajaran yang bisa dipetik. Pertama, pentingnya memiliki sikap rendah hati seperti Nabi Sulaiman meskipun memiliki kekuasaan besar. Kedua, hendaknya bersikap lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Dan ketiga, selalu bersyukur atas nikmat Allah serta menggunakannya dengan bijak, karena setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban di hari kemudian.